Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam materi transformasi. Ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini tentang transformasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian bisa memahami konsep transformasi refleksi menggunakan objek-objek geometri. Kemudian, kalian diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip transformasi refleksi dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Pentingnya kalian memahami materi ini karena materi ini menjadi prasyarat di dalam mempelajari materi selanjutnya tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebagaimana telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, pada saat kalian membahas tentang refleksi, bahwa materi prasyarat untuk memahami transformasi ini adalah tentang sistem koordinat yang sudah kalian pelajari di kelas 2. Dan transformasi sendiri sudah dijelaskan ada 4 poin. Poin yang pertama tentang translasi, ini sudah kita bahas kemarin ya, pergeseran. Nah, pada pertemuan sekarang Ibu akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Silakan kalian perhatikan beberapa ilustrasi yang Ibu berikan di sini ya. Kalian tentu setiap hari selalu bercermin ketika akan pergi sekolah ya. Ketika kalian bercermin itu apa yang kalian dapat amati ya, bahwa bentuk dan ukuran kita itu sama ya, antara yang asli dengan yang bayangan yang berada di cermin itu ukuran dan bentuknya sama ya. Kemudian kalau kita menjauh dari sebuah cermin, maka bayangannya pun akan tampak menjauh. Dan kalau kita mendekat, maka bayangan juga akan mendekat ya. Jadi di sini kalian bisa sementara mengambil kesimpulan bahwa suatu benda dicerminkan itu sifat benda asli dengan benda bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan jarak dari benda ke cermin itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan ya. Itu terlihat dari ketika kita menjauh atau mendekat dari sebuah cermin ya. Oke, sekarang apa sebenarnya yang disebut dengan pencerminan pada suatu bidang atau bangun geometri ya. Refleksi atau pencerminan itu adalah kita mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap suatu garis tertentu. Dalam hal ini garis tertentunya itu kita sebut sebagai sebuah cermin ya. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, maaf ini salah ketik ya, harusnya terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap Y, garis Y sama dengan X, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan pencerminan terhadap titik pusat 0,0, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, Ibu ambil misalkannya X sama dengan 2, ini bisa saja X-nya sama dengan berapa, terserah ya, terserah soal. Ibu ambil di sini X sama dengan 2. Dan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Jadi ini pun Ibu ambil sembarang ya. Kita bahas satu-satu. Misalkan Ibu ambil yang pertama pencerminan terhadap sumbu X ya. Jadi di sini yang menjadi cerminnya adalah sumbu X ya. Jadi ini sumbu X, diingat lagi ya. Sumbu yang mendatar. Ini sumbu X, maka ini yang jadi cerminnya. Jadi misalkan kalau Ibu akan atau mempunyai titik A. Titik A itu koordinatnya adalah, tolong diingat lagi, sumbu X-nya negatif 6, sumbu Y-nya 6. Jadi koordinat titiknya A itu adalah negatif 6,6.
Nah, ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X ini sebagai cermin. Maka titik A ini kita arahkan ke sumbu X sebagai cermin. Ya, tadi sudah diulas bahwa jarak benda dalam hal ini titik A ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, kita lihat di sini. A ke cermin ke sumbu X ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka dari sumbu X ke A aksen juga dilihat ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka bayangannya A aksen itu adalah koordinatnya negatif 6, negatif 6. Ya, itu. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di sini ada sifat ya, ada sifat bahwa jika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, perhatikan koordinat kartesiusnya. Ya, awalnya negatif 6,6, bayangannya menjadi negatif 6, negatif 6. Apa yang kalian dapatkan? Ya, ini koordinat sumbu X-nya bagaimana? Tetap ya, negatif 6, tetap negatif 6. Nah, koordinat sumbu Y-nya, nah, awalnya positif 6, dia bayangannya berubah jadi negatif 6 ya. Jadi dari sini kalian bisa membuat sebuah sifat pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah adalah koordinat sumbu Y-nya. Ya. Kita lihat satu lagi, misalkan titik D. Titik D sama akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, lihat, hitung jaraknya terhadap sumbu X dari titik D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari sumbu X ke bayangan juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, koordinat titiknya, D itu 7, negatif 6. Nah, tadi berdasarkan contoh tadi, maka yang berubah adalah sumbu Y-nya. Jadi tadinya negatif 6, maka bayangannya akan berubah menjadi positif 6. Ini dilihat dari gambar ya. Jadi itu sifat pencerminan terhadap sumbu X. Maka koordinat pada sumbu Y-nya berlawanan atau berubah tanda. Ya. Oke, kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu Y. Artinya sumbu Y yang menjadi cermin. Ini yang vertikal ya. Misal Ibu ambil ini titik C. Titik C koordinatnya negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi ini yang jadi cermin, arahkan C ke cerminnya, ke sumbu Y, hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, maka dari cermin ke bayangannya juga berjarak 4, 1, 2, 3, 4. Maka ini C aksennya, yaitu 4, negatif 3. Nah, kita perhatikan lagi sifatnya. Perhatikan lagi sifatnya. Tadinya koordinatnya negatif 4, negatif 3, maka berubah menjadi 4, negatif 3. Mana yang berubah di sini? Ternyata yang berubah ada pada koordinat sumbu X-nya ya. Tadinya negatif 4, dia berubah menjadi positif 4. Nah, itu merupakan sifat dari pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat satu lagi, misal Ibu titik B. Titik B 3,4. Nah, 3,4 ini terhadap sumbu Y juga. Nah, jaraknya 3 terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif 3,4. Nah, lihat tadi katanya kita punya sifatnya kalau pencerminan terhadap sumbu Y itu koordinat X-nya yang berubah. Nah, 3 maka berubah menjadi negatif 3. Ini ya. Oke, itu sifat pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi koordinat X-nya yang berubah tanda. Kita lanjut pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya kita harus buat dulu garis dengan persamaan Y sama dengan X. Bagaimana cara membuat garis ini? Silakan kalian ingat lagi materi kelas 2 tentang persamaan garis lurus ya. Jadi Ibu sepintas ingatkan saja. Y sama dengan X ini artinya kalau Ibu ambil X-nya 1, maka Y-nya juga bernilai 1. Nah, ini pasangan koordinat. Jadi X-nya 1, Y-nya juga 1.
Kalau Ibu ambil X-nya 2, maka koordinat Y-nya juga adalah 2. Nah, 2 titik ini kita hubungkan, akhirnya garisnya seperti ini. Inilah garis Y sama dengan X. Nah, garis ini sekarang yang menjadi cerminnya, ya. Misalkan Ibu ambil titik A. Titik A ya, negatif 6,6. Nah, jadi ini bercermin ke sini arahnya. Ditujukan ke cermin ke garis ini. Ya, sifatnya harus tegak lurus terhadap cermin. Nah, itu ya. Jadi bendanya itu harus tegak lurus terhadap cermin dan jarak dari benda ke cermin itu harus sama dengan cermin ke bayangan. Itu sifat dari pencerminan. Jadi kita punya sini seperti ini. A aksennya menjadi 6, negatif 6. Nah, perhatikan lagi sifatnya. Bagaimana sifat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. A-nya negatif 6,6, bayangannya jadi 6, negatif 6. Nah, berarti apa yang terjadi sifatnya? Jadi sifatnya di sini X berubah menjadi Y yang Y berubah menjadi X. Jadi di sini koordinatnya bertukar tempat ya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lanjut ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sama. Kita buat dulu garisnya atau cerminnya dengan persamaannya sama dengan negatif X ini. Ya. Jadi kalau Ibu ambil X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah positif 1. Kalau Ibu ambil X-nya negatif 2, maka Y-nya adalah 2. Nah, ini kita tarik garis, terbentuklah garis seperti ini yang berwarna biru. Nah, ini menjadi cerminnya. Sekarang Ibu ambil titik B. Titik B-nya 3,4. Nah, ini dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Ya. Jadi, kita tarik garis tegak lurus terhadap cermin. Kemudian, jarak garis itu panjangnya harus sama. Cermin ke bayangan. Kita dapat titik, bukan titik, ini ya, B ya, ini ke sini. Nah, ini ya. Jadi dari titik B ternyata menjadi, ini harusnya titik B aksen ya. Ini harusnya titik B aksen, dapat negatif 3, negatif 4, negatif 3. Jadi ini harusnya bukan C. Jadi ini kalian lihat dari titik B ya. Diarahkan ke sini. Jadi ini harusnya titik B aksen, maaf. Jadi sifatnya bagaimana kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, tadinya B-nya 3,4, C-nya menjadi negatif 4, negatif 3. Jadi di sini terjadi pertukaran ya. X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Dan juga terjadi perubahan tanda. Jadi double ya pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lanjut ke pencerminan terhadap titik 0,0. Terhadap titik pusat ini ya, 0,0. Jadi di sini ini pusat ininya cerminnya jadi di sini di titik ini 0,0. Nah, akan Ibu ambil titik D ini 7, negatif 6. Nah, jadi ini ke sini dia bercerminnya nih pusatnya. Nah, jadi tinggal tarik garis yang sama panjang, maka dapat titik D aksennya adalah negatif 7,6. Apa sifatnya? Sifatnya perhatikan. Nah, asalnya D-nya itu 7, negatif 6. Berubah dia sesudah dicerminkan bayangannya menjadi negatif 7,6. Jadi terjadi perubahan tanda kedua-duanya. Sumbu X-nya berubah tandanya, sumbu Y-nya juga berubah tandanya. Itu untuk sifat pencerminan terhadap titik 0,0. Oke, dua lagi ya. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Apa artinya? Artinya nilai X-nya itu harus 2. Jadi artinya dia memotong sumbu X di angka 2. Nah, ini garisnya.
garis X sama dengan 2 itu ya, yang warna ungu. Memotong sumbu X. Nah, sekarang ini yang jadi cermin. Ini yang jadi cermin. Ya. Oke, misalkan Ibu di sini ambil titik C. Titik C negatif 4,3. Cerminnya ini ke sini. Nah, ke yang X sama dengan 2. Garis yang warna biru. Ternyata bayangannya kita punya adalah 8, negatif 3. Ya, jadi sekali lagi diingat jaraknya harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini juga harus sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dapat C aksennya 8, negatif 3. Nah, dari mana angka 8? Ternyata angka 8 itu kita peroleh dari 2 kali nih nilai X-nya, karena di soal ini 2, berarti 2 kali 2 berapa? 4. Nah, 4 dikurangi dengan nilai X pada daerah asal. Dikurangi negatif 4. Jadi 4 dikurangi negatif 4 itu hasilnya adalah 8. Itu salah satu atau sifat dari pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian cerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Artinya garisnya memotong sumbu Y di angka 2. Sini Ibu ambil titik B. B-nya 3,4. Ini cerminnya garis Y sama dengan 2. Jadi jarak ke cerminnya dia 2 kotak, maka B aksennya kita punya 3,0. Lihat koordinat X-nya tetap, berarti sekarang yang perhatikan koordinat Y-nya ya. Nah, 4 menjadi 0. Dari mana 0 itu? Ternyata 0 itu kita peroleh dari 2 kali. Nah, karena Y-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4, dikurangi yang ini. Koordinat asalnya 4. Jadi dapat 0. Itu contoh-contoh pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik 0,0, garis Y sama dengan X, dan selanjutnya. Jadi contoh-contoh tersebut kalian bisa membuat sebuah kesimpulan ya dari contoh tadi, bahwa pencerminan terhadap sumbu X ini ya rumusannya. Bisa kita tulis penyederhanaan seperti ini. Jadi cerminnya sumbu X, maka kalau ada titik A, B, tadi kita ingat bahwa koordinat Y-nya yang berubah tanda. Seperti ini, B berubah menjadi negatif B. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka koordinat X-nya yang berubah. Ini A berubah menjadi negatif A. Ya. Jadi berlawanan tandanya. Kalau terhadap titik 0,0, maka sifatnya kedua koordinatnya berubah tanda. A, B menjadi negatif A, negatif B. Kalau terhadap X sama dengan H, nah kalau kita tadi ambil kan 2 H-nya ya, kalau di sini dibuat perumusan jadi X sama dengan H. Maka sifatnya adalah koordinat X-nya, kita masukkan sebuah rumus, 2 kali H, jadi H-nya itu bebas, mau angka berapa, tadi di soal 2 ya. 2 kali H dikurangi A, dikurangi ini, koordinat X asalnya berapa, koma B-nya tetap ya, koordinat sumbu Y-nya tetap. Kalau terhadap Y sama dengan K, berarti X-nya yang tetap, X-nya tidak berubah tetap, tapi koordinat pada sumbu Y-nya yang berubah. Gunakan rumus, jadi 2 kali K, K-nya bebas, terserah soal, dikurangi dengan ini, nilai koordinat Y-nya asalnya berapa. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini tinggal ditukarkan, jadi A, B berubah menjadi B, A, bertukar tempat ya, itu cara menghafalnya. Kalau terhadap Y sama dengan X, itu selain bertukar tempat, dia juga berubah tanda ya, selain bertukar tempat dia juga berubah tanda. Itulah kesimpulan yang kita bisa peroleh setelah kita mengamati beberapa contoh dari refleksi terhadap berbagai garis yang ada pada sumbu koordinat ya.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.